Oke, kita akan masuk ke latihan soal. Pada soal 1 terdapat S menghasilkan terminal A, variabel B, atau S menghasilkan terminal A, variabel B. Lalu ada A menghasilkan 0, B menghasilkan terminal B dan variabel A, dan B menghasilkan 0. Pada penyederhanaan proses pertama yaitu penghilangan produksi 0, maka kita daftarkan semua dulu aturan produksi yang menghasilkan 0. Terdapat dua, yaitu aturan produksi A dan aturan produksi B. Maka kita hilangkan semua aturan produksi yang menghasilkan 0. Akan menjadi S menghasilkan terminal A dan variabel B, atau S menghasilkan terminal A dan variabel B. Lalu ada B menghasilkan terminal B. Lalu di sini B tadi mengandung dua hasil produksi, yaitu tanpa 0 dan hasil produksi 0. Maka kita akan buat dua versi, yaitu terdapat hasil produksi yang ada B-nya dan tidak, menjadi S menghasilkan terminal A dan variabel B, atau S menghasilkan A. Di sini A didapat karena menghilangkan variabel B, karena tadi B terdapat hasil produksi yang mengandung epsilon. Lalu S menghasilkan terminal A, variabel B, atau S menghasilkan terminal A dan terminal A. Di sini juga sama, B-nya dihilangkan menjadi terminal A dan terminal A. Lalu B menghasilkan terminal B. Oke, setelah proses penyederhanaan pertama selesai, yaitu penyederhanaan penghilangan 0 dengan hasil seperti ini, maka kita lanjut dengan penyederhanaan kedua, yaitu penghilangan produksi unit. Dari hasil penyederhanaan pertama, kita oper ke penyederhanaan kedua. Di penghilangan produksi unit memiliki ketetapan. Pada aturan produksi S, apabila hasil produksi hanya mengandung variabel saja, maka wajib disubstitusikan dengan aturan produksi di bawahnya dengan variabel sama hingga menghasilkan terminal. Lalu kita lihat pada aturan produksi S, apakah hasil produksinya ada yang memiliki variabel saja. Tidak ada, karena di sini hanya ada terminal atau gabungan antara terminal dan variabel. Maka penyederhanaan kedua lolos. Oke, setelah penyederhanaan kedua lolos, maka kita lanjut ke penyederhanaan ketiga, penyederhanaan yang terakhir, yaitu penghilangan produksi useless. Penghilangan produksi useless memiliki ketetapan, yaitu jika turunan variabel tidak mengandung hasil produksi yang hanya terdapat terminal saja, maka hasil produksi tersebut yang tidak mengandung terminal saja akan dihapus. Kita lihat di sini pada aturan produksi S mengandung beberapa hasil produksi. Pada hasil produksi pertama itu memiliki variabel B. Kita lihat apakah variabel B memiliki hasil produksi mengandung terminal saja. Di sini terlihat bahwa B hanya mengandung terminal saja. Maka berlaku juga pada di sini. B hanya mengandung terminal saja. Oleh karena itu, pada proses penyederhanaan ketiga, soal pertama ini lolos, dan hasil dari soal pertama ini hasil dari soal pertama simplified CFG-nya menjadi seperti ini. Oke, kita akan masuk ke soal kedua. Soal kedua yaitu S menghasilkan terminal K, atau S menghasilkan variabel B, variabel A, dan terminal J, atau S menghasilkan variabel A. Lalu ada A menghasilkan terminal B, atau A menghasilkan terminal A, atau A menghasilkan 0. Lalu ada B menghasilkan terminal B, atau B menghasilkan terminal A, B. Oke, penyederhanaan pertama yaitu penghilangan produksi 0. Di sini 0 hanya ada pada aturan produksi A. Lalu kita tulis di sini A. Karena di sini aturan produksi A memiliki 3 hasil produksi, tidak hanya 0, maka yang dihilangkan hanya 0-nya saja.
lalu akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan beri opsi hasil produksi yang benar-benar tidak memiliki turunan 0 pada aturan produksi lain yang memiliki variabel A, karena A di sini menghasilkan 0. Lalu di sini ada variabel A pada aturan produksi S, ya. Maka S menghasilkan K atau S menghasilkan B, A, J. Nah, di sini ada A. Maka kita harus membuat opsi lain, yaitu dengan menghilangkan A-nya, yaitu jadi variabel B dan terminal J. Jadi total keseluruhan hasilnya dari penyederhanaan pertama yaitu seperti ini. Setelah penyederhanaan pertama selesai, maka hasil dari penyederhanaan pertama akan digunakan untuk penyederhanaan kedua, yaitu penghilangan produksi unit. Penghilangan produksi unit erat kaitannya dengan hasil produksi yang hanya mengandung variabel saja. Itu harus disubstitusikan hingga terminal. Maka dari itu, di hasil penyederhanaan pertama yang hanya mengandung variabel saja itu ada pada hasil produksi S, yaitu variabel A saja. Maka kita akan substitusikan A dengan aturan produksi A yang ini, maka akan menjadi seperti ini. Oke, sudah langsung ketemu hasilnya jadi seperti ini. Oke, setelah proses penyederhanaan kedua selesai, hasilnya kan seperti ini tadi. Lalu kita akan gunakan hasil proses penyederhanaan kedua ke dalam penyederhanaan ketiga, yaitu penghilangan produksi useless. Penghilangan produksi useless ini erat kaitannya dengan suatu variabel yang nanti akan disubstitusikan dengan aturan produksi di bawahnya, apakah akan mencapai terminal atau tidak. Oke, langsung saja. Ini ada suatu aturan produksi SAB. Nah, di sini ada A. Aturan produksi A menghasilkan BB atau A, itu terminal semua ya. Tapi di sini pada aturan produksi S ada juga BB dan A. Maka ini adalah useless. Hasil produksi pada A ini sudah terdapat pada S, maka A bisa kita hilangkan. Lalu hasilnya pada proses penyederhanaan ketiga menjadi seperti ini. Dan hasil pada proses penyederhanaan ketiga ini sudah menjadi simplified CFG dari soal ini. Ya, hasil ini sudah menjadi simplified CFG dari soal ini. Berikut adalah contoh soalnya, di mana S menghasilkan CA atau BC, A menghasilkan CB atau MT, B menghasilkan AC, dan C menghasilkan BB. Dalam penyederhanaan CFG kita memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama adalah penghilangan produksi empty atau nullable, di mana di sini kita sudah memiliki hasilnya. S menghasilkan CA atau BC atau C. C ini berasal dari CA, di mana A di sini menghasilkan nilai MC, maka A dihilangkan dan ditulis C-nya saja. Kemudian A di sini juga menghasilkan CB saja karena di sini MC-nya sudah dihilangkan. Kemudian B di sini menghasilkan AC atau C. C di sini juga sama seperti yang di atas ini, karena A bernilai MC maka kita dapat menulis C-nya saja. Kemudian C di sini menghasilkan nilai BB sama seperti soal. Kemudian langkah yang kedua adalah penghilangan produksi unit, di mana S di sini masih sama, yaitu menghasilkan CA, BC atau BB, dan A di sini menghasilkan CB, dan B di sini menghasilkan AC atau BB. BB ini berasal dari turunan sebelumnya, yaitu C di sini. C di sini menghasilkan BB. Jadi di sini kita ganti C-nya atau merubah C-nya menjadi BB, dan kemudian C di sini masih sama, yaitu menjadi BB.
Kemudian langkah yang terakhir adalah penghilangan produksi useless, dimana di sini S-nya masih sama ya, yaitu menghasilkan CA atau BC atau BB. Dan di sini A juga masih sama menghasilkan CB. B di sini menghasilkan AC dan kehilangan BB di sini karena sudah tertulis di sini. Kemudian C di sini juga hilang karena C menghasilkan BB dan BB sudah tertulis di sini. Jadi C dianggap sebagai produksi useless. Maka kesimpulannya hasil akhirnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah, NIM A11 2018 11364. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFG. Penyederhanaan CFG ini ada 3 step, yaitu pertama penghilangan produksi empty, yang kedua empty atau nullable ya, yang kedua penghilangan produksi unit, terus yang ketiga penghilangan produksi useless. Nah, kita langsung saja menuju soalnya ya. Nah, di sini saya mempunyai soal S memiliki aturan produksi B atau AB atau B, terus A memiliki aturan produksi A, B memiliki aturan produksi BA atau nullable atau empty atau epsilon lah, terus C memiliki aturan produksi AB atau A. Nah, step pertama kita ke penghilangan produksi nullable atau empty. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, hilangkan simbol yang terdapat epsilon. Nah, di sini yang memiliki simbol epsilon di variabel B. Nah, kita langsung saja ke hasilnya ya. Kita langsung saja. Nah, akan jadi seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang memiliki simbol epsilon hanya variabel B. Beda lagi, misal jika di sini ada variabel A. Nah, jika variabel A ini diganti variabel B, kan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. B terus BB atau epsilon gini. Nah, terus langkah penghilangan itu berbeda, akan jadi seperti ini. B. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Nah, ini ditulis karena kemungkinan jika variabel B ini dihapuskan maka akan dituliskan seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jika ada variabel yang sama pada ruas kanan ini ya. Nah, sudah, kita lanjut ke produksi unit, penghilangan produksi unit. Nah, di penghilangan produksi unit ini langkah-langkahnya itu pertama, jabarkan masing-masing himpunan.
Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. Oh, ini salah, maaf. Saya tulis dahulu. Nah, ini kan sama seperti yang ini ya, sama seperti label. Jika kita mau ke penghilang produksi unit, maka akan jadi seperti ini. Terus kita sederhanakan variabel luas kiri dan kanan yang hanya berubah variabel simbol sama. Nah, kita sederhanakan akan jadi seperti ini. S ini kan cuma terminal. Nah, AB. Nah, B di sini memiliki kan di sini, B di sini kan variabel dan memiliki BA, maka kita akan tuliskan di sini. Nah, terus lanjut ke A hanya A, tidak punya. B tetap. C AB atau lah di sini kan A, maka kita tuliskan A karena dia memiliki terminal ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kita menuju ke produksi useless atau penghilangan produksi useless. Langkah-langkahnya yaitu hilangkan aturan tidak menuju terminal. Kedua, hapus anggota variabel pertama, yaitu yang di sini tuh variabel S ya. Variabel S yang mengandung simbol himpunan ke terminal yang tidak berguna. Yang ketiga, hilangkan redundan. Apa itu redundan? Yaitu anggota yang tidak ada di S dan sebaliknya. Nah, kita langsung saja kerjakan. Nah, kita lanjut dari sini ya. Lanjut dari sini. Berarti kita tulis. Kita fokus ke variabel S-nya. S. Nah, di sini kita lihat apakah di aturan produksi variabel S ini ada variabel. Nah, ternyata ada, yaitu variabel A. Nah, kita tulis di sini. Nah, variabel A apakah memiliki terminal? Nah, memiliki A. Nah, terus selanjutnya ke B. Nah, sudah hasilnya akan jadi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Abdul Fatah. Di sini saya akan menjelaskan penyederhanaan CFG. Soal kita tulis terlebih dahulu.
Nah, soalnya seperti ini. S menghasilkan AA atau C atau BD. Lalu A menghasilkan BB atau epsilon. Lalu yang B menghasilkan AB atau D. Lalu C menghasilkan DE. Untuk pertama, langkah yang kita mulai adalah menghilangkan epsilon. Menghasilkan A atau C atau BD. Selanjutnya A menghasilkan B besar dan B kecil. Di soal apa menghasilkan epsilon, lalu kita hapus saja, tidak usah ditulis. Selanjutnya B AB atau D. C menghasilkan DE. Lanjut kita ke step 2. Step 2 alias kita akan menghilangkan unit-unit yang berada di sini. S menghasilkan A D E B D B B lalu epsilon. A menghasilkan B B lalu B AB atau D. C menghasilkan DE. Lanjut ke step ketiga. Step ketiga menghilangkan useless. S menghasilkan AA B atau BD atau B besar B kecil. Lalu A menghasilkan B besar B kecil. Lalu B menghasilkan A B besar atau D. Ya, untuk C menghasilkan DE dihilangkan karena itu sudah mentok ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba untuk menyederhanakan contoh soal dari CFG. Diketahui S memiliki hasil produksi AB, AC, A memiliki hasil produksi BC, C memiliki hasil produksi D dan epsilon, D memiliki hasil produksi D kecil, dan B memiliki hasil produksi B atau epsilon. Pertama kita mulai penyederhanaan dulu dengan menghilangkan null label atau produk empty. Karena di sini diketahui C menghasilkan epsilon dan juga B menghasilkan epsilon, maka terminal C dan B dihilangkan sehingga menghasilkan S menghasilkan A
B A C atau A C atau A B A atau AA. Lalu di sini A menghasilkan BC, C menghasilkan D, menghasilkan D, dan B menghasilkan B. Kenapa C dan D masih ada sedangkan di label ini C dihilangkan? Karena C memiliki dua hasil produksi, yaitu D atau epsilon dan B menghasilkan B kecil atau epsilon. Karena memiliki dua hasil produksi, maka jika epsilonnya hilang masih tersisa satu. Lalu yang kedua, kita gunakan unit produksi. Unit produksi, kita lihat bagian simbol terminal. Oh, ini kurang, atau B atau C. Kita lihat bagian simbol terminal. A menghasilkan B dan A menghasilkan C. Sedangkan di sini C menghasilkan D, C menghasilkan D. Kita bisa lihat A menghasilkan B. Di sini B menghasilkan B kecil, berarti kita substitusikan A menghasilkan B kecil, A menghasilkan C. Di sini kita lihat C menghasilkan D, sedangkan D menghasilkan D kecil. Jadi kita substitusikan A menghasilkan D kecil dan C juga menghasilkan D kecil, sehingga hasil akhirnya kita taruh sini aja. S menghasilkan A B A C atau A A C A B A A. Dan kita masukkan A menghasilkan BC atau B kita ganti menjadi B kecil dan C kita ganti menjadi D kecil. Lalu C menghasilkan D kecil, D menghasilkan D kecil, dan B menghasilkan B kecil. Setelah itu kita masuk ke useless production atau penghilangan produksi yang tidak digunakan. Kita lihat di sini D merupakan useless atau tidak digunakan karena D tidak menghasilkan produksi terminal atau tidak termasuk ke dalam hasil produksi terminal, sehingga hasil akhirnya menjadi S menghasilkan A B A C atau A A C atau A B A atau A menghasilkan B C atau B kecil atau D kecil, C menghasilkan D kecil, B menghasilkan
B kecil. Dan hasil akhirnya seperti ini, bisa dilihat. Ya, dan soal selanjutnya, diketahui S menghasilkan AA atau A atau C. A menghasilkan A, B menghasilkan AA, dan C menghasilkan ACB atau epsilon. Langkah penyederhanaan pertama yaitu kita hilangkan null labelnya atau himpunan kosong. Pada soal diketahui C menghasilkan null label, sehingga C kita hilangkan, dan hasilnya menjadi S menghasilkan AA atau A atau C. A menghasilkan A, B menghasilkan AA, dan C menghasilkan ACB. Lalu langkah kedua, kita lihat unit produksinya. Unit produksi. Di sini C menghasilkan ACB, sehingga terminal C pada hasil produksi S diganti menjadi ACB, dan hasil akhirnya menjadi S menghasilkan AA atau A atau ACB. A menghasilkan A, B menghasilkan AA, dan C menghasilkan ACB. Lalu langkah terakhir yang digunakan adalah penghilangan produksi yang tidak berguna atau useless produksi. Kita lihat variabel terminal C. Terminal C tidak memiliki hasil produksi yang menuju ke terminal, sehingga kita hilangkan, dan hasil akhirnya menjadi S menghasilkan AA atau A menghasilkan A, dan B menghasilkan AA. Kenapa C ini dihilangkan? Karena jika C dipecah atau digunakan unit produksinya, maka C akan menghasilkan A, C, B, begitu terus diulang-ulang, dan tidak akan pernah menuju ke terminal, sehingga C dihilangkan, dan ini adalah hasil akhirnya.